hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Alhamdulillah datang juga, sehat tuh Sep. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Beda sih kalau wajah-wajah udah dapet sertifikat gitu. Paus sehat Paus. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Makasih udah mampir ke teras kita ya. Ini Bu Ila nih, harusnya dia janji juga hari ini mau mampir ke teras tuh. Iya, Cuma karena hari ini emang lagi ngawas ya. Semangat Bu Ila ya. Sahabat, hari ini teras kita kedatangan para guru penggerak ya. Mau pamer rompi sih. Enggak. Paus rompinya mana? Di mana ya? Mana ya rompinya ya? Iya sahabat, alhamdulillah nih hari ini ada Pak Aos Betakin, guru SD Alku2, ada Bu Septi Arisandi, guru SMP T Alku2, SMA juga ada ya guru Ada. penggeraknya waktu Bu itu ya? Aida kalau Bu Aida nggak ya? Iya sebenarnya di Alku2 tuh ada beberapa guru penggerak ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti program pemerintah dengan latar belakang angkatan yang beda-beda. Paus tuh angkatan ke-6. Kalau kita baru Sama ya? ada seangkatan. angkatan Atas 9. kalau anget ya? masih anget. Angkatan yang duluan tuh Bu Ila berarti ya. Bu Ila angkatan 2. Bu Ilanya sama kemana? Bu Ila lagi ngawas hari Oh, ini. Awas. Iya. Assalamualaikum sahabat ya. Lupa salam loh. Iya, sahabat guru penggerak yang sedang digalakan oleh pemerintah itu memang kita ikutin juga nih ya. Di Alku2 tuh ada beberapa. Paus tuh berarti tahun berapa tuh kalau 2023. 2023 ya, 2023. Mei. Itu yang pendidikannya berapa bulan waktu itu? 6 atau 9? 6. 6 ya. Ada perubahan. Ada perubahan 6. Jadi angkatan 2 tuh kalau nggak salah 9 bulan ya. Iya. Angkatan berikutnya tetap 9 sih kayaknya, tapi dari maksudnya pendidikan cuma 6 tuh Paus. Ya, ada. Tapi awalan teh bulan apa Bu Septi? Agustus. Agustus. Teh berakhir di April. Sahabat boleh ngitung sendiri tuh berapa bulan. 9 bulan kalau lagi hamil udah lahiran. Iya gitu dia. Tapi ini yang paling jadi pertanyaan menarik nih ya, ke kita semua mungkin, ngapain sih kan kita sekolah swasta? Paus ngapain ikut guru penggerak? Ngapain ya? ya paling tidak kita kan memang diperintahkan untuk terus belajar ya. Iya. Long life education gitu. Bagaimana kita ya saya pribadi meniatkan untuk terus belajar. Ketika ada kesempatan ya saya coba saya ikut dan alhamdulillah ternyata lolos juga, dikira nggak bakalan lolos. Oh katanya iseng-iseng gitu ya, bisa nggak ya? Tapi emang angkatan kedua juga, saya kan perekrutannya sama gitu ya, agak-agak susah ya. Susah juga nggak sih, Paus gampang ya? Lumayan sih, karena memang kan di angkatan saya juga rekan-rekan yang daftar kan memang ada beberapa juga gitu kan. Termasuk Memang- saya. Karena memang punya kendala masing-masing mungkin waktu Iya, itu bener, gitu bener, kan. bener. Memang banyak sekali kendalanya gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah qadarullah ya bulan Mei itu 2023 muncul Pengumuman ya? Iya, pengumuman kelulusan. Alhamdulillah. Iya bener. Jadi kalau Dulu Pak Awas sendiri ya? sendiri, Yang dari terus Alku2. yang daftarnya banyak, termasuk saya. Waktu itu ada beberapa guru juga yang ikut daftar. Tapi memang saat angkatan kelima itu kita yang masih maju mundur teh ya, ngerasanya tadi tuh yang saya tanyain tuh ngapain nih ikut guru penggerak gitu ya. Tapi ternyata memang kurikulum, pembelajaran, kemudian juga tantangan anak-anak yang sekarang mengharuskan kita untuk terus belajar, benar kata Paus tuh. Ya. Nah, walhasil karena agak-agak kan ragu tuh nggak boleh katanya ragu, ngeles sih padahal emang nggak lulus. Angkatan 5 tuh 5 atau 6? 6 Saya ya? enam. 6 ya. 6 tuh nggak lulus, masuk lagi tuh. Kita juga dulu angkatan 6 Tuh, sempet daftar, delapan. cuman di esainya itu. Gitu ya. Gitu tuh Mentok sahabat, desa. jadi emang banyak mentoknya. Mentok desa. Cuma ya itu tadi alhamdulillah. Keburu habis waktunya. Habis waktu ya, kan. Esai akhirnya Oh gitu. bersambung lagi. Alhamdulillah di angkatan 9 ini. Angkatan 9 rezekinya. Jadi memang ada penuh tantangan dan juga tadi ada kegagalan juga yang kita sempat hadapi. Pertanyaan yang ke Paus, tanya dong Bu Septi ngapain ikut CGP? Ngapain ya? Ngapain ya?
Ya itu ya mengupgrade sih ya, mengupgrade diri, kompetensi kita gitu. Terus tadi tumbuh, tergerak menggerakkan. Betul sahabat, harus banyak gerak ya, hidup harus banyak gerak. banyak gerak, ya betul. Iya, saya juga sempat ngerasa ini sih, ngapain ya gitu kan, kita lingkup kita memang di swasta artinya ya, di yayasan, tapi ternyata memang kita bagian dari negeri ini juga gitu ya, bagian dari kementerian juga dan bagian dari pemerintah yang juga punya cita-cita luhur untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Di sini tuh banyak banget yang dipelajari, tapi saya pengen sebelum kita masuk nih ke pendidikannya yang kata orang sih, wah ngabisin waktu, pada bolos nggak ngajar? Enggak dong. Paus bolos nggak ngaku. Ya pendidikannya memang lumayan lama ya. Lama ya. Ya pasti. Tapi nggak kerasa loh Pak Aus. Iya betul. Serius nggak kerasa? Berarti Nggak menikmati. Nah, Berarti dengan- ibu ini menikmati sekali. menikmati sekali. Dengan durasi yang lama itu pasti diakui atau tidak ada aja bentrok sama jam Bentrok ngajar. sama jam gitu. ngajar ya. Ya mungkin nanti ya solusi kita bagaimana kita menyiapkan bahan ajar yang akan kita sampaikan, kemudian kita delegasikan gitu, Oke. supaya di kelas ya tetap ada yang menggantikan. Terkondisi gitu. ya. Ini Tapi- juga PR sih untuk pemerintah gitu, bagaimana ke depan merancang. Ini kan katanya buat pendidikan kita gitu, tapi di lapangan terkadang Iya. pelatihannya tuh bentrok juga gitu. Tapi enggak loh Pak Aus, pas Enggak ya? angkatan 9 itu Gimana tuh? nggak tahu tuh pas kelompok saya tuh emang dikasih waktunya, kalau nggak kita main malam ya. Oh, gitu. sore malam sempet tuh ada karena memang beberapa teman-teman kan sekolahnya nggak sampai sore ya. Iya, iya. Udah siang aja misalnya pada zuhur, tapi fasil kita tuh nggak bisa. Jadi sekarang tuh dari BGP relate dengan Kementerian Dinas Pendidikan juga meminta untuk waktu yang memang disesuaikan gitu. Jadi kayaknya mungkin pembelajaran juga tuh dari angkatan-angkatan sebelumnya. Iya. Karena emang semangatnya harus beneran all out ya Pak Aus Iya, ya. betul. All out banget loh sahabat. Cerita dong pas daftarnya tuh tantangan yang paling berkesan banget buat Bu Septi apa? Uhnya tuh udah berat itu, banget. Daftarnya itu ya di sela waktu kosong aja sih Bu Rini. Itu kan ada dua seleksi ya. Yang pertama itu kan administrasi itu kalau nggak salah ya. Kita ngumpulin berkas-berkas kayak termasuk rekomendasi kepala sekolah juga. Yang kedua itu kita diminta bikin esai itu tuh yang bikin sengkleh nih sahabat ya. Tapi memang literasinya masya Allah gitu ya. Itu yang terasa banget sih, harus berapa kata, berapa karakter. Kalau Bu Septi apa? Ini motivasi buat saya ya, ikut guru penggerak Ibu Kepala Sekolah. Ibu Oh. Siti Maria, Kepala Sekolah SMP Terpadu Agudah, dia yang mensupport begitu Oh, iya? luar biasa. Dari angkatan 6 saya belum bisa lolos, terus aja ya dimotivasi. Alhamdulillah sampai Sampai gitu ya. sampai berhasil sampai saat ini atas dukungan Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru semuanya. Wah, kalau nggak didukung mah udah nggak bakalan masuk ya, karena emang semuanya ya Iya, betul. rekomendasi, penilaian. Pendaftarannya itu emang begitu melelahkan ya, apalagi di ujung itu di esai, wawancara dan sebagainya gitu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri ya secara ini gitu, motivasi dari dalam kitanya sendiri gitu. Ya Udah mundur aja dulu, mundur aja gitu ya, karena ribet bawaannya banget ya. emang males ya gitu kalau misalkan kitanya tidak benar sungguh-sungguh gitu. Oke. Kalau Pak Aus yang paling diinget banget pas ini tuh pas mau daftar tuh apa? Kalau saya udah nahanan, saya pengen cerita tapi nanti ya, kita dengerin Pak Aus dulu. Oke. Apa tuh? Kalau saya ya pas mau daftar pasti ada prosesnya gitu. Bagaimana tadi kita mulai menyemangati diri gitu, kemudian ibu kepala sekolah juga luar biasa gitu kan, mensupport kita, termasuk rekan-rekan juga gitu. Karena di setelah kita pendidikan itu kan kita, alhamdulillah saya juga mendapat banyak bantuan dari rekan-rekan gitu, bagaimana memvideokan dan lain-lain. Nah, terkait tantangannya yang saya rasakan memang di proses pendidikannya gitu. Itu suatu saat saya menjadi pendamping kegiatan pramuka keluar daerah, keluar kota gitu. Oh, lagi tugas sekolah ya. Nah, bersama rekan-rekan guru yang lain, siswa gitu, rombongan tugas sekolah keluar. Nah,
ternyata pada hari itu juga ada jadwal rukol gitu. Terbayang. Kebayang deh. Dan kalau misalnya hanya peserta yang mendengarkan, ya itu enak ya, kita hanya mendengarkan aja. Ini Dan- masalahnya saya menjadi penyampainya gitu. Presenternya. Ini kan luar biasa gitu, sehingga saat itu karena kita sudah komitmen gitu kan, ingin tetap melanjutkan, ya sudah diikuti gitu. Dan luar biasanya saat itu sedang hujan besar gitu. Itu suaranya sampai pakai headset gitu, sampai ya apa-apa nyari sinyal gitu. Itu luar biasa. Terbayang. Effortnya luar biasa gitu. Tapi Gitu. berhasil ya. Alhamdulillah. Iya, sahabat, Rukol itu ruang kolaborasi. Jadi kalau di guru penggerak itu kan kita pembelajarannya memang sifatnya kayak ada fasilitator, kemudian ada pendamping pengajar praktik ya yang senantiasa mendampingi kita juga. Dan di situ tuh ada fasenya tuh kayak fase merdeka gitu ya, mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, nanti ada rukolnya tuh. Nah, rukol itu bagian kita ngumpul dengan teman-teman secara daring, kemudian kolaborasi tentang konsep yang sudah kita pelajari. Seru sih, cuma tantangannya tadi temen-temen Belum dengan LMS-nya ya, Bu. LMS itu yang tapi kangen ya Tapi sama kangen LMS sih, ya. sekarang dibuka-buka lagi Sombong sih, LMS-nya. sombong. Padahal kemarin LMS ampun gitu ya. Cuma di situ memang kita belajar mandiri dan dituntut buat memahami konsep itu luar biasa, sampai tadi ada rukol, kemudian sampai ke aksi nyatanya gitu kan, memberikan sesuatu yang kita presentasikan setelah kita pelajari. Kalau saya boleh cerita nih teman-teman ya. Bagian Bu Rini sekarang. Gimana Bu Rini? Yang nanya saya mana ya? Ya, silakan. Gini, saya berbagi nih teman-teman, ada satu hal yang mungkin menguatkan kita untuk belajar di program guru penggerak ini, karena memang tantangannya yang luar biasa. Saya termasuk yang suka tantangan gitu. Enggak deh, kayak tertantang aja gitu. Sampai ke fase yang tes yang kedua itu tuh Pak Aus, yang kita wawancara, bukan wawancara, praktek ngajar. Praktek ngajar, Teaching itu ya. dinilai kan. Jadi setelah kita administrasi lolos, esainya lolos, praktek ngajar dong. Praktek ngajar yang saya pilih waktu itu tentang materi IPA kalau nggak salah ya. Dan tadi jenggreng gitu, saat itu saya sedang pakai kebaya lagi acara open house di Alkudua. Ngajarnya pakai kebaya Bu Rini? Oh, Oh my god. pakai kebaya. Dan itu tuh panggung kan luar biasa ya, dengan sound yang luar biasa karena anak-anak sedang tampil kan. Akhirnya saya melipir, untung Alkudua gede ya sahabat ya. Banyak ruang-ruang rimbun untuk kita sembunyi gitu ya. Suara tetap masih kedengeran, tapi di situ saya diminta untuk mengajar dan menggunakan handphone yang ala-ala ya. Handphone saya masih sangat sederhana, saya berdiriin. Jadi saya pas lagi ngajar gitu ya. Ya anak-anak, ini adalah bentuk daun mahkota bunga plok gitu kan, si HP-nya jatuh ke tanah. akhirnya si peneliti kok gelap gitu ya. Ternyata saya bilang, aduh maaf gitu, handphonenya nemplok lah kan ke tanah. Tapi show must go on gitu ya. Semua itu jadi salah satu cerita. Dan akhirnya udah deh nanggung dan kita semua akhirnya bisa berjalan. Tapi memang kayak apa ya, yang sering saya dengar tuh dari Fasil, dari PP tuh kayak transformasi gitu. Kita dibikin bertransformasi. Sebenarnya sih udah pernah dapat ilmunya gitu ya. Jadi flashback tuh jadi Masya Allah gitu. Paus, yang paling kerasa before afternya apa sih? Abis sebelum jadi GP, setelah jadi GP. Wah, ini pertanyaan luar biasa. Apa ya? Yang paling tidak tadi ya, jadi banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan gitu. Ya, bagaimana di materi guru penggerak ini kita dibuka wawasan kita gitu kan. Kalau konteks pengajaran zaman dulu bagaimana gitu yang kita alami gitu kan. Kemudian yang akan kita lakukan dalam konteks kekinian akan seperti apa gitu. Karena memang kan beda zaman, beda juga perlakuannya gitu. Beda zaman, beda tantangannya gitu. Kodrat zaman. Ya, kodrat zaman anak kan luar biasa gitu. Terus berproses ya. Hari ini tantangannya akan berbeda dengan esok hari dan kedepannya gitu. Jadi banyak hal yang insya Allah saya pelajari ya. Mudah-mudahan nanti itu semakin menambah referensi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Mantep sih ya. Jadi emang makin sadar gitu dengan perubahan itu sebuah keniscayaan. Kalau Bu Septi before afternya apa? Before after.
Laptop baru ya? Jadi gimana? Saya juga punya cerita loh Bu Rini. Gimana? Di PGP saya waktu ngerjain tugas coaching tuh ya, coaching supervisi akademik, saya ke Cipanas Bu Rini. Wow, emang temennya jauh-jauh gitu ya? Jauh-jauh, saya paling dekat di sini di Rangkas, temennya ada yang Cipanas, di Baya, pokoknya selatan kebanyakan. Yang paling dekat Cipanas aja. Saya ke Cipanas tuh Bu Rin, pulang sekolah jam 4 ke Cipanas. Pulang maghrib hujan-hujanan. Ya Allah, Luar biasa. Perjuangan. Demi apa? Guru penggerak. Guru penggerak ya, menuntaskan gitu ya. Tapi luar biasa ya, ngangenin gitu. Ngangenin ya. Ngangenin suasana seperti itu. Kalau lihat fotonya, kangen ya dulu. Gitu, saya hujan-hujanan pulang dari Cipanas gitu di jalan. Itu langsung coaching gitu, langsung coaching dengan beberapa inilah banyak cut-cutnya juga, step-stepnya. Iya. Before after ya, alhamdulillah sih selama sebelum mengetahui nih guru penggerak, ya itu ya lebih ngerasa memiliki lagi. guru gitu ya. Ya tadi kita filosofi KHD itu ya, kita menuntut. Jangan menuntut tapi menuntun. Oke, jangan menuntut tapi menuntun. Hal-hal seperti itu ya yang kadang-kadang mungkin untuk diri pribadi kita selama ini ngajar kadang-kadang oh iya ya cuma mengikuti karena kita juga dulunya siswa gitu ya ngikutin zaman dulu, ternyata zaman tuh berubah gitu kan, kemudian setiap daerah itu berbeda, setiap anak itu unik gitu. Hal-hal seperti itu yang justru kita mendapatkan kesadaran dari pendidikan ini, sehingga pas masuk di kelas tuh bawaannya pengen langsung praktek gitu ya, pengen langsung mempraktekkan aksi nyata gitu, pengen langsung beraksi ya. Sahabat, jadi memang di pendidikan guru penggerak ini ada beberapa hal yang kita diberikan bekal gitu ya oleh pendidikan ini, diantaranya dari mulai filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya, kemudian bagaimana kita mendalami peran kita sebagai seorang guru harus seperti apa, kemudian cara pandang kita pada siswa, kemudian juga bagaimana kita menyusun visi dan misi ya Prakarsa Bagja, memanfaatkan aset sampai coaching, dan sampai akhirnya kita di akhir itu membuat sebuah program yang benar-benar berpihak pada siswa. Jadi real program itu harus berimpact dan memang siswanya dibikin benar-benar mereka tuh berperan gitu ya, di kelas tuh mereka punya peran gitu, dan setiap program pasti mengena pada mereka. Ini nanti ada sesi khusus kayak Pak Aus buka ini slide gitu ya. Santai. Sekarang udah mulai lagi sih ada pembukaan yang sekarang angkatan 11 ya. 11 apa angkatan berapa? 10 11 tuh udah mulai jalan gitu. Semangat yang lain. Semangat ya, ikut. Oke, sebelum kita udahan nih, kita game dulu ya. Sekarang ada game. Terlintas aja gitu tadi tuh. Refleksi. Iya benar, di ujung refleksi. Refleksi yang paling keempat game. Apa ya? Baca. Saya jadi ingat refleksi. Ayo, 4P. Peristiwa. Apa yang kedua? Perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Terakhir perencanaan. Tapi udah nggak usah ditanya. Nggak usah. Next. Sekarang mah kita game aja yuk dalam waktu sekian cepat-cepat gitu ya. Teman-teman, tolong sebutkan istilah-istilah yang paling melekat di guru penggerak dimulai dari sekarang. Bergerak. Menuntun. Rukol. Lagi. Tergerak. Aksi nyata. LMS. Lagi. Menggerakkan. Jargon Tergerak, menggerakkan. biar sempurna gitu ya. Oke. Lokakarya. Oh iya. Explore konsep. Gitu. Oke, Ya cukup. gitu deh. Kayaknya cukup ya. Kita udah mulai kayak harus. Ya intinya kita semua dimanapun kita berada, teman-teman pasti ingin menjadi seperti Teras ya, teman inspirasi, dan guru penggerak juga salah satu yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita ilmu-ilmunya. Sehingga teman-teman yang ada di rumah, para guru, orang tua, siapapun jangan pernah terhambat untuk terus belajar kalau kata Paus ya. Tetap
semangat untuk menjadi dan memberikan yang terbaik untuk sekitar. Kayaknya sesi ngobrol sama guru penggerak kita udahan dulu ya. Cukup. Soalnya ada yang pengen buka memori gitu ya LMS. Iya, makasih Tapi banyak ya. ini loh, Bu Rini, Gimana? setelah LMS selesai itu ya, Heeh. jadi gabut ya. Gabut ya, cie. Jadi hari-hari berdua LMS, sekarang gabut. Tapi kan ada PMM ya, Paus ya. Iya. Nah, sahabat, kalau sekarang teman-teman guru nih supaya terus terupgrade, itu ada sekarang tuh pemerintah bikin platform Merdeka Mengajar ya, gitu ya. Merdeka Mengajar ini adalah modul-modul yang bisa dikerjain mandiri, kita baca mandiri sampai ke aksi nyata. Seserius itu pemerintah pengen pendidikan lebih maju lagi untuk Indonesia. Semangat ya, salam untuk guru penggerak seluruh Indonesia dan juga untuk semua guru dan teman-teman semuanya tetap semangat. Makasih banyak Pak Ya, Aos sudah datang, Bu Septi. Sama-sama, Nanti Bu kita Rini. foto-foto pakai ini. Boleh. Gak deh, kalau ini mah cuma alay aja gitu ya. Terima kasih, tetap menginspirasi sahabat. Sampai ketemu di teras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.